Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz yang senantiasa kami muliakan, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah Al-Ustaz Haji Wawan beserta jajarannya, yang saya hormati jamaah salat subuh yang semuanya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tidak ada kata yang paling indah untuk kita ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bangun mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan i'tikaf, dilanjutkan dengan taklim bersama. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan keharibaan penghulu alam baginda agung Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sudah seluruh hidupnya sudah diberikan kepada kita umatnya, yang sudah mengeluarkan kita umatnya minadh dhulumati ila nur, dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, zaman kebodohan, hingga zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan hidayah dan petunjuk, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah terhadap ajarannya kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama membaca niat taklim pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa tu'ai ilal huda wa dalalata alal khairi ibtighai wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wasawabi subhanallahi wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa ashabihi ajma'in. Summa illa arwahi mu'allif hadzal kitab
الشيخ الإمام مجدد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وإلى جميع الفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والعلماء والمصنفين، ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا دكتور محمد إسكندر وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan bulan yang lalu kita bersama-sama membaca tentang bagaimana kita menjauhi kemaksiatan, di mana sudah disampaikan ya, wa tarkul manahi, sesungguhnya menjauhi kemaksiatan itu al-asaddu, itu lebih berat ya. Fa inna ta'ata yaqdiru, dan sesungguhnya ketaatan ialah mampu alaiha kulli wahidin, atas setiap orang. Kalau taat itu setiap orang mampu, tetapi tidak semua orang ketika menjauhi kemaksiatan dia bisa mampu. Kenapa? Karena tarkul ma'asi, menjauhi kemaksiatan itu sangatlah berat. Dan siapa yang bisa menjauhi kemaksiatan ini tidak lain dan tidak bukan illa as-siddiquna, kecuali orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mempunyai keyakinan yang benar. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh tubuh kita terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani ini adalah tubuh yang kita lihat, yang menempel pada kita. Kita mempunyai tangan, kita mempunyai kepala, kita mempunyai kaki, kita mempunyai hidung, mempunyai telinga, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah anggota tubuh kita, rakyat kita yang semuanya ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sadarlah bahwa semua anggota badan yang kita miliki kelak akan menjadi saksi manakala kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika, dan ketahuilah olehmu sesungguhnya jami'a a'dha'ika, seluruh
anggota-anggota tubuhmu syatashhadu ialah nanti bakal akan menjadi saksi alaika atas kamu di mana fi arasatil kiamah di arasnya kiamat, yaitu di mana di pelataran hari kiamat. Bilisani dengan lisan, semuanya menjawab. Tangan kita menjadi lisan kita, kaki kita menjadi lisan kita, bisa berbicara. Tubuh kita semuanya menjadi lisan, bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Talikin, berbicara dengan lancar, zalikin dengan fasih. Telinga kita nanti akan berbicara untuk apa ya selama ini yang menempel di tubuh kita. Apakah dijadikan untuk mendengarkan ya tentang hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya. Tangan yang berada pada kita, tangan yang Allah amanahkan untuk kita, apakah dipergunakan untuk hal-hal yang baik yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, apa melakukan sesuatu yang dilarang, mengambil hak orang lain, atau melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaki kita. Apakah kaki yang diamanatkan oleh Allah menempel di tubuh kita dipergunakan untuk berjalan di tempat yang halal apa di tempat yang haram? Masuk ke masjid apa masuk ke tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua satu persatu akan berbicara menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Mereka berbicara dengan lancar, talikin, dzalikin, dengan fasih, lebih fasih daripada ketika kita berbicara di dunia. Tafdhahuka mereka mengungkap rahasia yang ada yang engkau miliki. Ya, bihi dengan lisan ala ru'usil khalaik di hadapan para makhluk-makhluk yang lain. Ya, di kerumunan dikumpulkan ya orang-orang yang semuanya ya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan satu-satu dipanggil ya menjadi saksi ketika kehidupannya di dunia di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya, ya, di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, bagaimana keterangan ini didapat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma pada hari ya, tasyhadu bersaksi.
Jadi nanti kita akan dikumpulkan di suatu masa, suatu hari di mana akan menjadi saksi hari itu. Yauma tasyhadu, pada hari bersaksi, alaihim, atas mereka. Alsinatuhum, lisan-lisan mereka. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, lisan-lisan, bukan satu lidah kita, bukan, tapi semuanya menjadi lisan, semuanya bisa berbicara. Alsinatuhum wa aydihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima, dengan sesuatu kanu yang ada siapa mereka, yang maduna, ialah melakukan siapa mereka. Jadi ini dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 24. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama, saya, Bapak Ibu jamaah, ya, di kehidupan yang fana ini, kehidupan yang cuma sebentar, kita perbaiki, ya, kita sedikit demi sedikit kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nanti anggota tubuh kita satu-satu akan menjadi saksi kehidupan kita sekarang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ini sering kita baca ya malam Jumat. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini di dalam surat Yasin ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, yang maha tinggi siapa Allah, maha luhur siapa Allah, al-yawma, pada hari ini, nakhtimu, mengunci siapa kami, mengunci siapa Allah, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Jadi nanti yang pada hari ini di dunia ini yang paling banyak ngomong, yang paling banyak berbicara, ya, yang paling banyak berpidato, berorasi, ya, yang paling banyak ngomong sana, ngomong sini, tetapi nanti di akhirat akan dikunci. Nakhtimu ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Kemudian waktu kalimuna, dan berbicara. Nah, pada kami dengan Allah maksudnya. Aidihim, siapa, atau tangan-tangan mereka. Wa tashhadu, dan bersaksi. Arjuluhum, apa kaki-kaki mereka, bima, dengan sesuatu, kan yang ada siapa mereka, yaksibun, ialah mereka usahakan, ya, kasab itu kerjakan, ya, yang mereka lakukan juga bisa.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi ini semua ya kita ditakdirkan, kita dilahirkan, kita dihidupkan di sini ya tidak seperti makhluk lain misalkan binatang. Ya. Binatang itu ketika usianya sudah selesai sudah. Ketika masanya sudah habis, sudah. Ketika waktunya sudah selesai, ya sudah mati sudah. Itu binatang. Tetapi manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, ini seluruh kehidupannya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ya dilahirkan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah membawa misi yang sangat mulia. Kita membawa misi Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, ya, jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata hidup kerja saja, ya, makan, minum, tidur, selesai, kawin. Itu tidak. Ya. Tetapi seluruh kehidupan yang kita lakukan, ya, itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membawa misi yang mulia dari Allah, yaitu sebagai hambanya, sebagai hamba yang harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar, kalau kita sadar diri kita, ya, menyadari diri kita, maka pasti yang akan kita lakukan itu sesuai dengan koridor Allah Subhanahu wa taala, real yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak menyadari, ya, hakikat sesungguhnya kehidupan manusia untuk apa ia ciptakan, maka ya hidupnya bebas, hidupnya ya seenaknya sendiri, hidupnya senang-senang, tidak peduli dengan kehidupan orang lain, yang penting dirinya senang. Ya, teriak-teriak, malam-malam teriak-teriak, ya, tidak tahu kalau ada orang yang di sekitarnya harus beristirahat. Itu karena mereka tidak tahu untuk apa ia diciptakan di muka bumi ini. Karena mereka tidak tahu bahwa nanti setelah mati kehidupannya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fahfaz, maka jagalah. Ya, fahfaz, maka jagalah, ya miskinu, ya miskinu, wahai si miskin. Kita ini, ya, al-fakir. Ya. Kenapa kita ini dijuluki si miskin? Ya, al-fakir. Karena ketika kita ada di dunia ini, Allah tidak memberikan apa-apa. Kita lahir, ya, brojol, keluar dari perut ibu kita tidak bawa apa-apa. Miskin kita. Baju aja kita tidak bawa. Ya.
Baju yang melekat di tubuh kita aja kita tidak bawa. Kita miskin. Ya. Ya. Oleh karena itu, maka kita disuruh untuk menjaga. Fafat maka jagalah ya miskin, wahai si miskin. Menjaga dari apa? Jami'a badanika, jagalah seluruh tubuhmu, badanmu, jagalah. Jagalah dari apa? Min ma'ashi, dari seluruh kemaksiatan. Wa khususnya apa? A'dha'aka, anggota tubuh. Ini ada perinciannya. Ya, jadi kalau seluruh jasmani kita, ya, ini terdiri dari tubuh. Tubuh terdiri dari, ya, anggota-anggota yang lain, ya, yang betapa banyak Allah menciptakan nikmatnya bagi kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Kalau engkau hitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, pasti engkau tidak akan bakal menghitung. Betapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Mata kita, ya. Alis kita, ya. Ini mata kita, kalau tidak dikasih rambut di sini, ya. Mata kita kalau tidak bisa berkedip, ya. Kedip saja adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Kedip, bisa berkedip. Bagaimana kalau kita tidak bisa berkedip? Ya. Ini kedip itu adalah nikmat yang sangat tinggi, nikmat yang sangat luar biasa. Belum yang lain. Ya. Ini itu hanya kedip. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Makanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah dalam firman. Jika engkau hitung-hitung nikmatku, maka engkau tidak akan sanggup, tidak akan bakal sanggup menghitungnya. Nah, tetapi secara garis besar beliau Imam Al-Ghazali membagi, ya, bagaimana ada berapa yang wajib, ya, anggota tubuh kita ini yang kita jaga, yang paling utama. Wahfat maka jagalah ya miskin, wahai si miskin, akan jami'a badanika, seluruh badanmu, seluruh tubuhmu, minal ma'ashi, dari maksiat-maksiat. Wa khususnya a'dha'aka, anggota tubuhmu, az-zab'ata, yang tujuh. Ya, ini jamaah hadirin, mari kita bersama-sama, ya, kita jaga la haula wala quwwata illa billah. Jadi kata Imam Nawawi itu, ya, atau Syekh Nawawi, la haula wala quwwata illa billah, itu tidak ada daya dan kekuatan, ya, la haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dari Allah. Itu maksudnya adalah kekuatan untuk menjauhi maksiat, ya, kekuatan untuk menjauhi maksiat. Dulu guru saya waktu saya kecil itu ngomongnya tidak ada daya dan kekuatan itu, ya, ini maksudnya. Tapi itu betul juga.
Ya. Kita ya bisa berangkat ke sini ke masjid ini ya memang karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa minum karena Allah memberi kekuatan tangan ini pada kita. Tetapi yang dimaksud di sini menurut Syekh Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya la haula wala quwwata illa billah ini maksudnya tidak ada daya dan kekuatan bagi kita ya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjauhi maksiat. Nah, ini fa inna jahannama ya. Sedikit lagi. Jadi jagalah seluruh anggota tubuh kita ini minal ma'asi dari maksiat-maksiat wa khususan anggota tubuh a'dha'aka anggota tubuhmu az-sab'ata yang tujuh nanti insyaallah ya kita lanjutkan di bulan depan. Fa inna jahannama ya ini Fa'inna jahannama karena sesungguhnya neraka jahanam laha bagi neraka jahanam itu sab'atu abwabi itu pintunya adapun pintunya ada 7. Jadi neraka jahanam neraka yang kita takuti ya itu pintunya ada 7. Jadi likuli babin bagi tiap-tiap atau masing-masing pintu itu minhum dari mereka juz'un bermula bagian maksumun yang sudah ditentukan. Jadi neraka jahanam itu dalam keterangan kitab ini neraka jahanam mempunyai 7 pintu. Di mana likuli babin tiap-tiap pintu masing-masing pintu itu minhum dari mereka yang 7 itu juz'un bermula bagian maksumun yang sudah ditentukan. Wala yata'ayyanu dan tidak tertentu ya litil kal abwab bagi pintu itu ilaman kecuali orang aso yang bermaksiat. Jadi pintu itu sudah ditentukan bagi orang-orang yang bermaksiat. Ya. Saya ulang lagi, wala yata'ayyanu dan tidak tertentu litil kal abwab bagi pintu-pintu itu ilaman kecuali orang asoh yang bermaksiat. Allah akan Allah atau pada Allah Ta'ala bihadihil a'dha dengan anggota badan as-sab'ati yang 7. Jadi menurut keterangan kitab ini sesungguhnya pintu jahanam yang 7 itu nanti dikhususkan sudah dikhususkan bagi anggota tubuh yang 7. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan panjang umur untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan dengan membaca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.